Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majelis kita, dalam pertemuan kita, yaitu di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam suasana yang baru, ya, di hari yang baru, di bulan yang baru, dan di tahun yang baru. Tahun 1446 Hijriah. Berarti kita masuk kembali di tahun yang baru di dalam penanggalan Hijriah. Nah, maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada momentum dari tahun baru Hijriah, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba untuk mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah. Karena tahun baru Hijriah itu kan momentumnya adalah hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Dan uh, kalau bicara hijrah, ya kan, memang itu adalah sebuah peristiwa, ya, ada peristiwa berpindahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, namun eh, akan lebih luar biasa dampaknya kepada diri kita jika kita mau untuk mengambil apa hikmah, apa pelajaran di balik peristiwa hijrah itu. Sebagaimana tentu peristiwa hijrah itu pasti terkait dengan ayat-ayat hijrah. Kenapa? Karena memang hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu bukan atas kehendak Rasulullah dan kaum muslimin, tapi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah perintahkan berhijrah, barulah mereka berhijrah. Bukan ketika mereka mau hijrah, maka mereka berhijrah. Tidak. Ketika belum turun perintah berhijrah, maka mereka berangkat hijrah. Sebelum datang perintah hijrah, mereka tidak berhijrah. Ya mirip-miriplah seperti perintah jihad. Ketika Allah belum perintahkan untuk berjihad dan untuk melawan, maka tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang kemudian mendesak-desak gitu, atau menuntut untuk berjihad. Walaupun sebenarnya uh, ada beberapa di antara mereka yang istilahnya kalau bahasa kita tuh udah gemes banget gitu pengen ngelawan gitu. Tapi karena Allah belum perintahkan, mereka tidak lakukan. Tapi begitu turun ayat perintah untuk berjihad, maka mereka sambut perintah itu. Nah, begitu pula dengan hijrah. Ya. Walaupun mungkin dengan segala keadaan, penindasan, siksaan, dan lain sebagainya, mungkin tidak sedikit di antara para sahabat yang udah pindah aja lah cari tempat yang lain gitu ya. Tapi karena Allah belum perintahkan untuk berhijrah, mereka menahan diri untuk pindah, untuk keluar dari kota Mekah. Tapi begitu Allah perintahkan ayat untuk berhijrah, maka mereka sambut dengan seruan itu. Sehingga tadi yang saya katakan, bahwa hijrah itu bukan kehendak Rasulullah, bukan kehendak kaum muslimin, tapi hijrah itu adalah kehendak Allah semata. Jadi basicnya hijrah itu adalah ketaatan. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan ketika kita mau mengambil pelajaran, tentu kita tidak selain kita melihat dari peristiwanya, juga kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat tentang hijrah. Yang jumlah ayat-ayat tentang hijrah itu di dalam Al-Quran lumayan banyak, ya. Maka kita akan coba ambil satu-satu nanti, ya. Saya mulai dari yang pertama deh, ya kan. Ayat yang pertama itu ada di dalam surah Al-Anfal ayat 74. Ya. Kita ambil ayat-ayat tentang hijrah, nanti dari situ kita ambil hikmah atau pelajaran. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nassaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah mengatakan kepada kita dan orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang berhijrah, dan juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nassaru, dan juga orang-orang yang
memberikan tempat kediamannya atau rumah-rumahnya kan sebagai tempat bagi orang-orang yang berhijrah, dan juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah. Jadi sebenarnya ayat ini yang satu bicara tentang muhajirin, yang satunya lagi bicara tentang ansar. Jadi yang berhijrah adalah muhajirin, dan yang memberi tempat dan memberikan pertolongan adalah ansar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan juga memberikan tempat kediamannya dan memberikan pertolongan kepada mereka yang berhijrah. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah mukmin, orang-orang beriman yang imannya tuh dengan sebenar-benar iman gitu. Mu'minuna haqqan. Orang yang imannya dengan sebenar-benarnya iman. Imannya hak ya. Imannya tuh jujur. Mereka jujur dengan imannya. Mereka tidak dusta dengan iman. Apa yang mereka katakan itulah yang mereka perbuat. Ya. Apa yang mereka imani itulah yang menjadi perilaku dan perbuatan. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka kata Allah, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu Allah akan memberikan ampunan dan rizqun karim, rizki yang mulia. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, dari ayat ini ada dua pelajaran, ya, ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Yang hikmah ini nanti bukan hanya sekedar sebagai sebuah hikmah yang terikat dengan hijrah ya, tapi hikmah ini, pelajaran ini nanti juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita kan pada umumnya, sehingga bisa 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 bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan kita kapanpun dimanapun, sahabat asat. Dan pelajaran ini pula yang kemudian nanti menjadi khazanah, ya kan, khazanah bagi umat Islam, bagi kita tentunya yang kemudian mau mengambil pelajaran itu, sehingga itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dua pelajaran itu atau dua hikmah itu, sahabat Asa TV? Ya, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Arsal Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung kan sesi yang pertama tadi ya. Bahwa ada dua pelajaran dari surat Al-Anfal ayat 74. Tentu pelajaran ini kita kombinasikan juga ya dengan peristiwa hijrahnya itu sendiri gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu? Yang pertama, sahabat Asa TV, kita belajar tentang ahamiyatul aqidah. Jadi ada isyarat di dalam ayat itu ya, untuk kita tentang pentingnya akidah. Ya. Tentang pentingnya akidah. Dan ketika kita bicara akidah, ahamiyatul aqidah, akidah itu ya simpelnya gitu ya, akidah itu kan bicara tentang ikatan kan. Ya, al-aqad ya kan, akad. Ya, jadi kalau ada orang akad nikah gitu kan, kalau bahasa kita kan akad nikah. Ya, akad nikah maknanya kan itu menjalin ikatan pernikahan. Maka ketika bicara akidah itu kita bicara tentang ikatan. Bicara tentang ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan kita dengan Islam. Bicara tentang keterikatan, bagaimana kita mengikat diri kita kepada agama ini dan bagaimana kita mengikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ikatan itu, ya, sahabat Asa TV, harus dibuktikan. Orang itu terikat, mengaku mengikat diri atau mengaku terikat, harus ada buktinya, gitu. Jadi bukan cuma ngomong doang, gitu. Dan bukti keterikatan itu adalah adanya ketaatan, ya, adanya kepatuhan. Itu bukti dia terikat, bukti dia mengikat diri kepada sesuatu, maka dia akan taat, dia akan patuh kepada sesuatu yang dia mengikatkan diri kepada. Maka ketika dia mengikatkan diri kepada agama Islam, pada Islam, kepada agama ini, berarti ada kepatuhan dan ketaatan dia kepada agama ini. Ketika dia mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mengikatkan diri kepada Allah di sini maknanya dalam tanda petik artinya mengikatkan diri kepada aturan-aturan Allah. Maka dia harus membuktikan adanya ketaatan dan kepatuhan dia terhadap, ya kan, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buktinya. Bukti. Maka ketika bicara bab tentang akidah, ya kan, akidah itu ya bab tentang ketaatan. Akidah itu ya bab tentang kepatuhan. Semakin baik ketaatan seseorang, kepatuhan seseorang, ya kan, maka insya Allah semakin baik, ya kan, ikatan dia, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik dan akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika kita bicara tentang ketaatan ataupun kepatuhan, sahabat Asa TV, maka eh, dia ada kata kuncinya, gitu. Ya, orang akan taat, orang akan patuh, orang bisa taat, orang bisa patuh kalau dia punya yang namanya tiqah. Ya, tiqah. Ya, tiqah itu artinya percaya, tapi percaya yang penuh, percaya sepenuhnya. Ya kan? Tiqatu billah, tiqah kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Bukan percaya yang hanya di mulut atau bukan percaya yang setengah-setengah, tapi percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, thiqatu billah ini yang membuat seseorang itu bisa taat. Thiqah ini yang membuat seseorang itu bisa patuh. Sehingga dengan taat dan patuhnya itu berarti dia punya ikatan. Maka contoh nih kita bicara dalam konteks keseharian gitu ya. Seorang suami dengan istrinya. Ya. Seorang istri itu akan taat dan patuh kepada suaminya jika dia thiqah, jika dia percaya dengan suaminya. Sulit bagi dia untuk taat, untuk patuh kepada suaminya kalau dia sendiri nggak percaya sama suaminya. Gitu. Masih ada kecurigaan, masih ada apa kekhawatiran. Gitu. Begitu pula sebaliknya, seorang suami, ya kan, eh, dia akan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai seorang suami kepada istrinya. Gitu. Kalau dia punya kepercayaan kepada istrinya. Begitupun seorang anak kepada orang tua kepada anak, ya kan? Seorang anak buah kepada pimpinan, pimpinan kepada anak buah, rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya, ya kan? Sulit ditaati, sulit mendapatkan sulit untuk ditaati jika kita tidak mampu menunjukkan bahwa kita patut dan pantas dipercaya. Dan sulit orang untuk mentaati jika dia tidak punya kepercayaan kepada orang yang ingin ditaati. Maka kepercayaan itu penting. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sehingga jika hilang thiqah, hilang kepercayaan dari seorang suami kepada istri, dari istri kepada suami, maka itu sangat berbahaya. Tinggal tunggu waktu saja itu bisa bubaran. Gitu. Karena apa? Karena pasti akan hadir tuh yang ngerecokin. Dan yang ngerecokin kan setan. Gitu. Sampai kemudian akhirnya nanti ada informasi, ada omongan-omongan tentang istrinya atau tentang suaminya. Akhirnya apa? Dia lebih percaya dengan omongan luar tentang istri atau suaminya ketimbang istri atau suaminya itu sendiri. Ya. Kan ini mirip dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu kan sikahnya kepada Allah itu luar biasa. Namun kemudian kan ada yang sirik nih, ada yang ngerasa tersaingi gitu dengan adanya Nabi Adam di surga, iblis. Gitu. Dan iblis nggak pengen tersaingi gitu. Sehingga dia ingin
Adam tuh keluar aja lah dari surga gitu. Akhirnya apa, sahabat Asa TV? Dia mencoba untuk mendegradasi kesikohan seorang Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dirayulah Adam, ya kan, agar mau memakan buah dari pohon yang iblis menyebutnya sebagai pohon khuldi gitu. Ya, khuldi itu kan artinya keabadian. Ya, jadi pohon keabadian, buahnya buah keabadian. Ketika dia mengajak Adam untuk memakan buah itu, Adam mengatakan, tapi Tuhanku melarangku. Melarangku untuk jangankan makan, mendekati pohon itu saja dilarang. Lalu kemudian kan iblis mengatakan, ya, kenapa Tuhanmu melarang? Karena ini buah keabadian. Kalau kamu makan ini, kamu akan abadi di surga. Sehingga ketika Allah melarang, itu tandanya Allah tidak ingin engkau ada di surga secara abadi. Dia ingin apa menempatkanmu di bumi, karena memang tujuanmu diciptakan adalah untuk menempati bumi. Jadi kamu tuh di sini sementara gitu. Allah nggak mau kamu abadi di sini selamanya, sehingga kamu nggak boleh makan buah itu. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu akan abadi di negeri surga ini. Sampai akhirnya kan kemudian dengan segala kelicikannya, akhirnya kan Nabi Adam memakan buah khuldi itu. Ketika dia memakan buah khuldi itu, kan itu menjadi tanda bahwa Adam itu lebih percaya dengan bujuk rayu dan omongan si iblis. Ketimbang, ya kan, apa yang sudah dilarang oleh Allah kepada dirinya. Artinya apa? Kesikohannya itu turun. Gitu. Sehingga lebih dengar gitu rayuan dan omongan dari iblis, sehingga tergelincirlah dia. Gitu. Namun dia segera menyadari itu dan kemudian dia bertaubat. Artinya sahabat Asa TV, begitu hilang kepercayaan kita terhadap sesuatu, thiqah kita terhadap sesuatu, lalu setan memainkan perannya, maka itulah awal dari keterputusan antara kita dengan yang kita thiqahi tadi. Itulah awal dari terputusnya ikatan kita dengan dia. Jikalau disadari segera kemudian bertaubat, maka insya Allah bisa tersambung lagi. Tapi jika tidak, pelan-pelan putus itu makin lama makin jauh, jarak yang menjauh, sampai akhirnya sampai pada kondisi yang sulit lagi untuk disambung. Nauzubillah. Nah, maka sahabat Asa TV, dari ayat tadi kita belajar bahwa akidah itu, ikatan itu penting bagi hidup kita. Dan dia perlu dibuktikan. Buktinya apa? Ketaatan dan kepatuhan kita. Gimana supaya tumbuh ketaatan kepatuhan kita? Kita harus percaya dulu sama yang kita mengikat diri kepada. Jika kita ingin mengikat diri kepada Islam, kepada Allah, maka kita harus percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada Islam. Sebagaimana ya kan kalau di ayat tadi disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang beriman yang imannya itu dengan sebenar-benar iman. Ya. Iman yang sebenar-benar iman itu apa? Ya tadi yang imannya jujur. Gitu. Apa kata Allah, itulah yang dia buat. Apa perintah Allah, itulah yang dia lakukan. Apa yang dilarang Allah, itulah yang dia tinggalkan. Itulah mukmin yang hakka. Gitu. Orang yang imannya benar, imannya jujur. Tidak apa yang dia ucapkan, tapi berbeda dengan yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan imannya dusta. Kenapa? Dia berbicara A, tapi yang dilakukan bukan B, bahkan negasi A, kebalikan dari. Dia dusta dengan iman. Ya, dan iman itu tadi, ya kan? Ya, bicara tentang ketaatan dan kepatuhan, dan itulah bukti dari akidah ikatan kita dengan Allah dan Islam. Tapi kita harus belajar untuk thiqah, percaya. Dan para sahabat dan Rasulullah serta para sahabat itu percaya betul sahabat. Kenapa? Karena hijrah itu bukan nggak enak. Ya. Mohon maaf, hijrah itu bukan enak. Hijrah itu nggak enak. Ya. Apa nggak enaknya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner,
dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Ya, makin seru nih, makin hangat ya. Tadi saya katakan bahwa hijrah itu bukan perkara yang enak. Ya. Artinya apa? Oh, kita disuruh hijrah sama Allah nih, asik gitu. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan tempat di mana di situ kita disiksa, dianiaya. Maka pasti kita ya kan akan pindah dapat tempat yang lebih baik. Tapi apakah tempat itu lebih baik? Kan belum tentu juga. Gitu. Karena apa? Karena hijrah itu kan terjadi 4 kali, sahabat Asatid. Hijrah pertama itu ke Taif, hijrah kedua itu ke Habasyah, hijrah ketiga ke Habasyah yang kedua, hijrah yang keempat baru kemudian ke Madinah, gitu, ke Yatsrib. Nah, 3 hijrah yang pertama itu kan terjadi di tahun ke-6 kenabian. Sementara hijrah yang keempat ke Madinah itu terjadi di tahun 13 kenabian. Artinya apa? Itu rentangnya 7 tahun antara 3 yang pertama dengan yang keempat. Artinya lama. Udah gitu ketika kita bicara hijrah ke Taif, ternyata hijrah ke Taif kan kondisinya tidak lebih baik daripada Mekah, bahkan mungkin lebih buruk. Kenapa? Karena ketika di hijrah ke Taif, Rasulullah itu ditimpukin, disambitin. Sementara ketika di Mekah, ya kan, kalaupun ada yang disakiti, yaitu paling dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan duafa, kalangan yang lemah gitu, yang nggak punya backup keluarga. Gitu. Tapi untuk kaum muslimin yang dia kuat, dia punya keluarga yang membackupnya, nggak ada yang berani nyentuh. Nggak ada orang Quraisy yang berani nyentuh Abu Bakar. Nggak ada orang Quraisy yang berani nyentuh Umar. Nggak ada, sebagaimana nggak ada orang Quraisy yang berani nyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu dari Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah paling besar di kota Mekah. Takut mereka. Tambah lagi Rasulullah juga dari Bani Muthalib. Ya kan? Kakeknya Abdul Muthalib itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Ya kan? Pemuka dari kaumnya. Kakeknya meninggal, dia diasuh dengan Abu Thalib yang menggantikan kakeknya. Enggak ada yang berani. Maka selama masa hidup Abu Thalib, enggak ada yang berani mengusik Rasulullah, nyentuh secara fisik itu enggak ada. Ya, bahkan harta Abu Thalib sudah wafat pun juga enggak ada yang seberani itu. Tapi begitu ke Taif, justru Rasulullah ditimpuk. Itu tadi apa? Taif itu lebih berbahaya. Ini bukti bahwa hijrah itu ya tidak kata belum tentu enak gitu. Ya. Kalau istilah di kalangan yang sering dibicarakan di pelatihan-pelatihan itu kan from comfort zone to danger zone gitu. Ya, namanya change gitu, perubahan itu dari zona nyaman ke zona berbahaya. Nah, kalau hijrah itu dari from danger zone to maybe danger zone juga gitu, ya kan? Mekah itu daerah yang berbahaya, sementara mereka pergi hijrah ke tempat yang lain, boleh jadi juga berbahaya. Gitu. Terbukti apa? Ketika ke Taif ternyata lebih berbahaya. Sahabat Asatid yang dimiliki. Tapi walaupun mereka selain itu juga, ketika berhijrah, mereka harus meninggalkan tanah airnya, mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan hartanya. Bahkan sebagian di antara mereka meninggalkan keluarganya. Kisah Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah, dan juga dengan anaknya yang terpisah ketika mau hijrah. Ya, tiga-tiganya terpisah. Ya kan? Abu Salamah kan ketika mau berangkat dengan Ummu Salamah dan anaknya dicegat di pintu kota Mekah kan oleh keluarga besarnya Ummu Salamah. Lalu ditarik Ummu Salamah beserta anaknya. Kata mereka, kalau kau mau pergi kan dari kota ini, pergilah, tapi jangan kau bawa wanita-wanita kami. Artinya apa? Jangan dibawa istrinya, kata keluarganya Ummu Salamah. Tapi baru saja direbut istri dan anaknya, tiba-tiba datang keluarga besarnya Abu Salamah yang kemudian merampas anaknya. Dan kemudian anaknya keluarganya Abu Salamah mengatakan kepada keluarga besarnya Ummu Salamah, kalau kau ingin mengambil anak perempuan kalian, maka ambillah, tapi jangan kau ambil anak-anak kami. Sehingga apa? Anaknya Abu Salamah diambil sama keluarga besarnya Abu Salamah, istrinya dibawa sama keluarga besar istrinya, tinggal Abu Salamah seorang di pintu kota Makkah.
Itu kalau kita, ya Allah, kalau jalan berarti misah dari anak dan istri. Kalau nggak jalan, Allah sudah perintah, Rasulullah sudah perintah. Sampai akhirnya kemudian dia tetap teruskan untuk berhijrah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan mereka terpisah itu selama 11 bulan lamanya. Nah, sahabat, jadi bukan bukan perkara yang enak dan mudah gitu. Yang bisa hijrah pun perjalanannya juga nggak nggak lenggang kangkung gitu. Harus sembunyi-sembunyi, mengambil jalan yang lebih jauh, ya kan? Resiko kecegat, bahkan bisa dibunuh. Bukan perkara yang mudah. Tapi walaupun itu bukan perkara yang menyenangkan, karena Allah dan Rasulnya sudah perintahkan, mereka berangkat. Kenapa? Karena mereka memiliki ikatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ikatan itu mereka buktikan dengan kepatuhan dan ketaatan. Sahabat asal. Kenapa mereka bisa patuh dan taat? Karena mereka thiqah pada Allah. Bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Ya kan? Dan mereka thiqah kepada nabinya. Karena ketika nabinya memerintahkan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lam. Boleh jadi kita membenci sesuatu itu nggak menyenangkan buat kita, tapi justru itu baik menurut Allah. Dan boleh jadi sesuatu kita sukai, menyenangkan buat kita, tapi justru itu buruk menurut Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah lah yang maha tahu, sementara kita nggak tahu apa-apa. Apa yang kita tahu itu semuanya prasangka. Kita rasa enak, itu prasangka. Belum tentu benar enak. Tapi ketika Allah yang nyuruh, pasti ada yang enak. Ada kebaikan di sana. Ketika Allah larang, pasti ada keburukan di sana, sehingga kita disuruh untuk menghindari. Itu thiqah. Kalau nggak thiqah, mikir. Masa Allah nyuruh begini sih? Gitu. Masa Allah ngelarang yang begini sih? Sebagaimana misalnya kisah Bani Israel ya. Ketika mereka dilarang untuk mencari ikan, gitu, memancing di hari Sabtu. Kan yang muncul apa? Kecurigaan. Ini kenapa dilarang ya hari Sabtu? Jangan-jangan hari Sabtu ikan lagi banyak-banyaknya. Seperti itu. Mereka curiga sama Tuhan yang melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nggak ada lagi ketikohan, ada kecurigaan. Oh, kalau udah seperti itu berbahaya. Itu pemutus ikatan nanti. Ya. Nah, sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah SWT. Itu pelajaran yang pertama. Ya. Lalu pelajaran yang kedua, sahabat Asy-Syafi'i, dari ayat tadi dan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin kita belajar tentang ahamiyatus siyasah, tentang pentingnya bersiasat. Siasah itu sering diterjemahkan politik, tapi makna siasah itu sebenarnya bukan hanya politik. Ya, siasah. Bahkan kalau kita buka di dalam Sirah Nabawiyah itu, ya kan, yang namanya siasah itu babnya itu ya kebijakan atau kebijaksanaan Rasulullah itu disebutnya siasahnya Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah putuskan untuk berperang, ke apa mengajak untuk ke Badar, ketika di Uhud, ketika di Hudaybiyah dengan perjanjiannya segala macam, itu disebut sebagai siasah, kan siasahnya Rasulullah SAW. Begitu pula ketika di Badar mengambil tempat di depannya sumur Badar, itu juga siasah, ya kan, yang diberikan oleh seorang sahabat. Bagaimana bersiasat, ya kan, di dalam kehidupan itu, sehingga apa yang kita hadapi itu memberikan kebaikan buat kita karena kita bersiasat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan, penting bahwa yang namanya siasah itu bagi kita di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kemudian siasah itu menjadi penting, ya kan, sahabat Asa TV? Karena memang hidup itu hidup itu nggak normal, nggak lurus-lurus aja, nggak enak-enak aja, nggak normal-normal aja. Selalu ada peristiwa, ada kejadian yang kadang di luar normal, gitu, yang nggak bisa disikapi hanya dengan cara yang biasa, tapi harus dengan cara yang tidak biasa. Ya, kadang-kadang kita tidak menghadapi orang yang lempeng-lempeng aja, kadang kita menghadapi orang yang licik, orang yang culas, gitu. Ya, keadaan yang nggak ideal. Dan disitulah kita perlu untuk bersiasat. Ya. Nah, begitu sebagaimana juga Rasulullah dan kaum muslimin ketika berhijrah, mereka bersiasat. Ya. Dari mulai misalnya bicara tentang perjalanan hijrahnya kaum muslimin, ya kan, mereka harus menempuh jalan yang tidak biasa dilewati, ya kan, memutar ke selatan dulu, kemudian melewati tepi pantai, ya kan, bersembunyi, ya kan. Ya. Itu
nggak bawa semua barang-barang gitu kan, hanya bawa yang ringan, yang mudah untuk dibawa. Nggak kayak kita pindahan kan, kalau kita kan pindahan, ya kan nyewa truk, nyewa kol, bawa tempat tidur, bawa kasur, bawa, bawa kulkas, semuanya dibawa. Kalau ini nggak bisa, kalau bawa itu semua nanti ketahuan, sahabat asatif. Atau bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah, ya. Dia itu betul-betul membuat membuat perencanaan yang matang untuk hijrahnya. Ya kan? Dia tentukan kapan dia berhijrah, dia tentukan, dia buat rencana siapa yang akan menemani dia dalam perjalanan hijrah. Ya kan? Bahkan ketika rencana berangkat besoknya ternyata nggak terjadi karena malamnya dicegat, ya kan? Dikepung rumahnya sehingga harus berangkat malam itu juga. Segera Rasulullah menentukan siapa yang akan menggantikan dia di tempat tidur di kamarnya. Dia sudah jadi merencanakan siapa yang akan menjadi penunjuk jalannya, siapa yang akan menghapus jejaknya, siapa yang akan menyuplai makanan di dalam perjalanannya, terutama ketika dalam persembunyian, ketika menjelang masuk ke kota Madinah, kan mereka harus berhenti dulu di mana, gitu. Itu direncanakan secara sempurna, kan? Dan itu yang namanya siasah, kan? Karena apa? Karena siasah itu, ya kan, kata kuncinya adalah takhtid, ya, takhtid. Takhtid itu artinya perencanaan, ya. Nanti dalam bahasa lain, dalam istilah ini disebut khutbah, ya kan? Atau kita sering dengar di dalam Al-Quran bunyi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwat, khutuwat itu arti langkah-langkah, tahapan-tahapan. Jadi sebuah rencana ya harus ada tahapan-tahapannya, harus ada langkah-langkahnya. Nah, begitu pula ketika kita bicara siasat, maka bukan siasat namanya kalau nggak punya rencana. Dan bukan rencana namanya kalau nggak ada pentahapan. Sahabat Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kan bagaimana selanjutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ujung sesi kita nih, ya. Di sesi keempat ini atau sesi akhir ini masih bersama saya Arsal Syah kan dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sambung sedikit lagi. Jadi pelajaran kedua kita adalah ahamiyatus siasah, pentingnya bersiasat, ya, di dalam hidup. Dan siasat itu sulit dilakukan, ya kan, kecuali kita memiliki takhtid, ya kan, punya perencanaan, ya kan. Dan perencanaan itu harus ada khutuwat, ya, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan, ya. Sebagaimana Rasulullah, ya kan, berhijrah. Kita tahu bahwa hijrah ke Madinah itu nggak ujuk-ujuk, ya. Kan hijrah ke Madinah itu tahun ke-13 kenabian. Itu sudah dimulai dari tahun ke-10 sahabat asat itu. Jadi tahun ke-10 kenabian itu di bulan Zulhijjah ketika orang-orang dari berbagai negeri melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, bikin tenda-tenda gitu. Ketika itu Rasulullah melihat, wah ini peluang nih. Ini kalau bahasa kita ya, ini peluang nih. Kalau kita nyamperin ke negeri-negeri mereka kan susah. Butuh effort, butuh orang, SDM, butuh dana. Tapi ini sekarang mereka datang ke sini. Nggak perlu banyak-banyak orang, banyak dana. Udah datengin aja tenda-tendanya. Ibaratnya kalau marketing itu, ya sudah, datengin aja pintu ke pintu. Gitu. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah. Ya kan, mendatangi tenda-tenda para jamaah, orang yang hendak berhaji dari berbagai negeri waktu itu. Ya. Haji syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Didatangi satu persatu, kemudian ditawarkan Islam. Ya. Didakwahi. Walau sebagian besar dari tenda-tenda itu menolak.
Tapi ada di antaranya dua tenda, ya, yang apa istilahnya? Ibarat kita nawarin sesuatu yang bilang, oh enggak, sorry, 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 maaf, maaf. Yang satu lagi kita udah nyampein, mohon maaf ya, enggak dulu. Gitu. Nah, tapi ada dua tenda yang ketika Rasulullah menyampaikan, mereka berpikir sejenak, kemudian mereka katakan, ya Muhammad, nah, saya pikir-pikir dulu ya, gitu. Izinkan saya pikirkan, nanti apa hasil pikir apa keputusan kami akan sampaikan. Jadi dia mau menimbang dulu. Nah, Rasulullah itu cerdas. Ini peluang gitu. Ya, artinya apa? Orang ragu itu harus dikuatkan supaya keraguannya hilang dan semakin kuat keyakinan untuk mengambil, bukan malah meninggalkan. Maka apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau gitu untuk meyakinkan kamu karena kamu ingin memutuskan, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin kamu tahu lebih banyak tentang Islam, tentang apa. Maka aku sertakan orangku untuk menemanimu, ya kan, kembali ke Madinah. Gitu. Karena dua tenda ini adalah tenda Aus dan Khazraj, ya, dua kabilah besar di kota Madinah. Maka dikirimlah kan Mus'ab bin Umair untuk menemani kan, ya, menemani, ya kan, menjadi duta, kan. Dan subhanallah, ya kan, setahun kemudian ketika di musim haji di tahun 11 kenabian, itu orang-orang Aus dan Khazraj itu sudah datang, dan kemudian saya lupa jumlahnya, kalau nggak salah antara 12 atau 14 orang yang kemudian mereka berbaiah, menerima, ya kan, yang kita kenal dengan bai'ah Aqabah yang pertama, tanda mereka menerima Islam. Ya, itu yang 12 atau 14 orang itu mewakili suku-suku yang ada. Lalu kemudian mereka kembali setelah musim haji tahun ke-11 kenabian, ya kan. Di musim haji tahun ke-12, ya kan, itu lebih banyak lagi, ada 70-an orang yang kemudian melakukan bai'ah. Yang kita kenal dengan bai'ah Aqabah yang kedua. Dan ketika itu apa? Orang-orang Madinah itu mengatakan, ya Muhammad, jika engkau kalau seandainya Mekah ini udah nggak nyaman lagi, udah nggak kondusif, udahlah ke Madinah aja gitu. Kita udah siap kok nerima. Gitu. Ya, itu di tahun ke-12. Sehingga begitu di tahun 13 kenabian, ketika eskalasi di Mekah semakin luar biasa, maka Rasulullah nggak perlu nyari tempat lagi, karena apa? Tempat itu sudah dia siapkan. Itu artinya apa? Rasulullah itu punya tahapan dalam menyiapkan tempat hijrah. Ya, dia punya khutwah, gitu. Dia punya takhtil dalam menyusun siasatnya untuk hijrah. Nah, kenapa? Karena destinasi hijrah atau tempat hijrah itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama himayatul aqidah, yang kedua himayatul dakwah. Tempat tujuan hijrah itu, tempat itu harus menjadi tempat yang mampu menjaga akidah dan menjaga dakwah. Ketika hijrah pertama ke Taif, Taif itu tidak terpenuhi dua syarat itu, ya kan? Ditimpukin. Ketika hijrah ke Habasyah, Habasyah hanya memenuhi kriteria yang pertama, himayatul aqidah, di mana kaum muslimin di sana bebas beragama, tidak dilarang, tidak dianiaya. Tapi dakwah nggak tumbuh, dakwah nggak berkembang. Sehingga apa? Cari tempat lagi. Dan ketika di tahun ke-10 tadi gitu, ketemu Aus dan Khazraj, ngelihat, wah ini kayaknya tempat potensi. Tapi gimana potensi itu diperkuat? Maka tadi didakwah, dikirim utusan untuk menemani. Sampai kemudian mereka siap, ya kan, menjadi pemeluk Islam, dan Madinah pun sebagai tempatnya siap untuk menerima Islam dan menerima dakwah. Sehingga Madinah memenuhi dua syarat tadi. Himayatul aqidah ada, himayatul dakwanya pun ada. Akhirnya apa? Hijrah ke Madinah. Dan terbukti di sana kehidupan beragama berjalan secara baik dan dakwah Islam pun tumbuh. Akhirnya apa? Islam membesar dan bahkan bisa menyebar. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, itulah siasah. Dan ketika kita bicara dua pelajaran tadi antara ahamiyatul aqidah dan ahamiyatul siasah, dua ini, ya kan, dua pelajaran adalah dua yang terhubung, dua yang menyatu, bukan dua yang terpisah. Ya. Terhubung dengan apa? Dengan tawakal. Ya. Kenapa? Karena tawakal itu punya dua komponen. Tawakal itu komponen pertamanya adalah tafwid, komponen yang keduanya adalah ikhtiar. Tafwid itu pasrah, ikhtiar itu usaha.
Tidak dikatakan seseorang itu bertawakal kalau dia hanya pasrah tapi tidak usaha. Tidak dikatakan orang itu bertawakal jika dia berusaha tapi dia tidak pasrah. Tafwid tanpa ikhtiar, ikhtiar tanpa tafwid, dia bukan tawakal. Dan ketika bicara ahamiyatul akidah, yang dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan, hanya bisa taat dengan thiqah, maka thiqah itulah wujud kepasrahan. Thiqah itulah bentuk tafwid kita kepada Allah. Kita pasrah sama Allah. Tidak mungkin kita bisa pasrah kalau kita nggak percaya sama Allah. Lalu yang kedua, ahamiyatus siasah. Pentingnya bersiasat. Yang untuk bersiasat itu kita harus punya rencana, punya takhtid. Yang rencana itu harus ada tahapannya, ada khutuwatnya, langkah-langkahnya. Maka ketika kita merancang tahapan-tahapan, membuat perencanaan, itulah ikhtiar kita. Maka apa sahabat Asa TV? Sesungguhnya akidah dan siasah itu adalah wujud dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jika hanya pasrah tanpa ikhtiar, ya, itu namanya jabariyah. Kalau ikhtiar tanpa pasrah atau tanpa tauhid, itu namanya qadariyah. Dan ahlus sunnah wal jamaah tidak menerima keduanya. Jabariyah bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah sesat. Dan qadariyah juga sesat. Ya, karena ahlus sunnah wal jamaah tidak memisahkan jabariyah dan qadariyah. Tidak memisahkan antara tafwid dengan ikhtiar, tidak memisahkan antara kepasrahan dengan ikhtiar, dengan usaha. Dia menyatu, ya kan, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, maka sahabat Asa TV pun begitu di dalam hidup kita. Dari pelajaran itu kita belajar untuk hidup kita. Bahwa hidup ini tidak boleh lepas dari kepasrahan kita kepada Allah. Kenapa? Karena hasil dari apapun di dalam hidup kita yang menentukan Allah. Bahwa hidup ini kita harus berusaha, kita harus berikhtiar, kita harus punya siasat dalam hidup ini, kita harus punya rencana dalam hidup, kita harus punya tahapan di dalam menjalani kehidupan. Tapi itu hanyalah bukti bahwa kita berusaha, berikhtiar, karena Allah perintahkan kita untuk berusaha. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, bekerjalah. Memenuhi perintah Allah untuk berencana, memenuhi perintah Allah untuk berusaha dengan maksimal. Adapun hasil itu keputusan Allah. Dan apapun hasilnya, jika kita hadapi dengan pasrah, dengan thiqah kepada Allah, maka insya Allah tidak ada yang bisa menyakiti kita di dalam hidup ini. Tidak ada yang merugikan kita di dalam hidup ini. Tidak ada yang membuat kita bersedih di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita percaya itu semua adalah keputusan Allah dan keputusan Allah selalu baik untuk kita. Tapi ya kan, adanya kepasrahan tidak menutup keharusan kita untuk membuat rencana. Keharusan kita untuk membuat tahapan dan langkah-langkah. Sahabat Asa TV, berencanalah. Buat tahapan dalam hidup. Bersiasatlah. Lalu kemudian, sikahlah kepada Allah. Ya kan? Patuhlah kepada Allah. Dan serahkan semuanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Maka semua itu berujung kepada ayat tadi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian, berbuatlah, beramallah kalian. Karena Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian siasati. Adapun semua yang kalian lakukan itu, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Baik yang dia tersaksikan ataupun tersembunyi, dia akan kembali kepada Allah. Allah yang akan menerimanya. Allah yang akan menilainya. Untuk kemudian, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia akan kasih tahu ke kita, dia akan kabarkan kepada kita semua yang sudah kita buat itu. Apakah Allah menilai baik atau justru tidak? Maka berbuatlah yang terbaik dengan ikhtiar yang terbaik, kemudian tikolah kepada Allah dengan berpasrah kepada Dia. Sahabat Asa TV, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ya kan, tahun baru ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baru, lebih baik. Dan semoga tahun baru ini kita punya siasat yang lebih baik.
kita punya rencana yang lebih baik, kita punya tahapan-tahapan yang lebih jelas, dan kita punya ketundukan serta kepasrahan yang lebih kuat lagi kepada Allah. Dari saya sekian, atas nama Asa TV, bersama saya Arsal Syah, I love Monday, I love myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.